Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKI beserta jajarannya para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Terus dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Paduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar keutamaan ilmu, fadilah ilmu yang sangat banyak dan juga beragam fadilah. Sebagian para ulama menukil kitab ini untuk memberikan motivasi kepada kita untuk terus menerus kita istiqomah di dalam mencari ilmu. Karena ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang mudah-mudahan kita bisa diberikan syafaat, terutama oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Pada hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan.
Mana yang tiga golongan? Yang pertama al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi akan memberikan syafaat pertolongan bagi umat-umatnya. Yang kita harapkan, yang kita ingin-inginkan, yaitu syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu merasa mengakui, sadar sesadar-sadarnya, kalau kita pengen selamat ngandelin ibadah model kita, kayaknya tipis banget itu. Kesempatannya model kita gitu ya, ibadah yang modelnya model begini, insyaallah. Makanya yang kita harapkan itu adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin kita membahas tentang alamat tanda-tanda cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya Rasul nyuruh kita itu untuk thalabul ilmi. Ya, makanya kita insyaallah istiqomah dalam mencari ilmu. Bahkan hadis ini masyhur sekali gitu. Thalabul ilmi faridatun gitu ya, ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu faridah, segatnya segat ta'wil, jadi sangat diwajibkan. Jadi kalau definisi wajib saja, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang dimaksud dengan wajib itu adalah dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Tapi dalam hal mencari ilmu fardhu, bukan hanya fardun, tapi fardhatun, sangat diwajibkan. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim sering dikaji di berbagai macam pesantren, baik pesantren yang levelnya masih di bawah gitu ya, bahkan pesantren-pesantren yang levelnya sudah ribuan gitu santrinya, itu tidak lepas ya dari kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi di sana dijelaskan bahwa yang diwajibkan di sana adalah ilmul hal gitu. Ilmu yang waktu itu kita butuhkan. Seperti halnya kita mau melaksanakan sholat, berarti ilmu yang wajib pada waktu itu adalah ilmu tentang sholat. Kita mau puasa, berarti ilmu yang wajib kita pelajari pada saat itu adalah ilmu tentang sholat, puasa. Kalau kita mau nikah, nah, atau yang mau nikah lagi, ada yang mau nikah lagi, ada, udah lewat. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang nikah. Itu. Jangan sampai pas ditanya amil yang mau nikahin itu rukun nikah ada berapa? Gak tahu, dia celengak-celengok gitu. Iya, Masya Allah. Dia nggak tahu, padahal dia mau nikah. Itu diibaratkan seperti kita mau sholat, kita nggak tahu rukun sholat. Ini bahaya, Mas ya. Rukun nikahnya saja tidak tahu, apalagi hak dan kewajiban. Makanya terjadi permasalahan yang sekarang itu sangat populer gitu ya. Apa tuh? Cerai. Iya, betul gak? Itu apalagi artis itu gampang banget itu cerai gitu, cerai.
Makanya yang suka nonton artis gitu ya, itu suka nyontoh, wah artis juga pada cerai kan gitu. Itu kenapa? Karena dia itu tidak tahu ilmunya, tuh ya. Padahal yang harus dipelajari sebelum nikah itu adalah ilmu tentang nikah. Bahkan di fikih itu adanya di rukun yang ketiga. Yang pertama, fikih itu terbagi kepada 4 ya. Terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama rukun ibadah. Itu ya, rukun ibadah. Terus rukun muamalah nih, jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang dan sebagainya. Nah, yang ketiga rukun munakah. Nih, tentang masalah pernikahan. Nah, nanti dibahas di sana rukun nikah. Kenapa? Karena terjadi Pak, Masya Allah, orang yang mau nikah tidak tahu rukunnya, sama halnya dengan kita sholat tidak tahu rukun sholat. Sayyidina Ruslan mengatakan dalam kitabnya Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya itu akan ditolak alias tidak diterima. Itu dua taukid itu. Mardudatun la tuqbalu. Mardudah itu ay la tuqbalu, tidak diterima, insyaallah. Sama dengan kita mau sholat, kita nggak tahu rukun sholat ada berapa. Itu mana yang sunnah, mana yang rukun, was, mana yang dimakruhkan di dalam sholat, mana yang membatalkan sholat. Jangan sampai kita udah puluhan tahun sholat, pas ditanya rukun sholat masih juga keder gitu antara sunnah dan rukun. Karena dalam kitab Sabinah yang kecil saja nih, kitab Sabinah, syarat sah sholat itu, syarat sah sholat itu kita tidak boleh meyakini sunnah itu diyakini wajib, atau meyakini yang wajib diyakini sunnah. Berarti pebul itu ya, kalau kita nggak tahu ilmunya, Masya Allah. Tuh, sama dengan nikah, sama. Kita wajib belajar dulu ilmu tentang nikah. Tapi kebanyakan kan cari dulu uang yang banyak kan gitu. Ya ma'sarus sabab manis tanamingkumul ba'at fal yatajawad, biaya nikah begitu ya. Sekarang biaya nikah berapa ya? Tiap daerah beda-beda. Masya Allah. Yang bingung kalau tradisi daerahnya harus bawa apa-apanya, segala harus dibawa, betul kan? Karena ada gitu, satu daerah yang harus bawa segala macam, satu truk gitu, bawa kursi, apalagi. Kalau dulu banget itu sampai kayu bakar itu harus dibawa. Kalau sekarang kan praktis, kompor gas harus sama gasnya, kompor gas sama tabungnya, tuh segala macam, kursi, lemari, apalagi spring bed ya Allah, segala macam. Tapi enaknya kalau nikahnya itu tidak harus bawa apa, enak gak? Enak, apalagi model-model santri kita dulu bingung Pak, kita mau nikah kerja belum gitu, sampaikan keluarga, ada yang ngomong gitu, ya Allah kamu mau nikah katanya kerja belum, nanti anak istri kamu dikasih apa nanti gitu, kulhu gitu, kasih kulhu. Ya Allah, kan gitu kan ya, itu bikin apa, bikin niatan kita agak mundur-mundur dikit gitu kan, karena takut iya ya nanti kalau udah nikah istri kita dikasih apa. Allahu Akbar. Tapi kalau santri kan modalnya apa sih, modalnya apa kalau nekat santri mah gitu, la haula wala quwata illa billah
Insyaallah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kelaparan itu ya. Gitu. Padahal kan santri itu masa depan suram, tidak menjanjikan. Apalagi yang santrinya santri salafi gitu ya, yang nggak ada waktunya, itu nggak ada. Kalau kami dulu pesantren itu nggak ada waktunya, mau sampai kakek-kakek sudah pesantren boleh gitu. Sampai ada itu di pesantren santri yang sudah tua pak, sudah kakek, dia itu inginnya meninggal itu di pesantren gitu ya, pengen sampai meninggal di pesantren. Masya Allah, itu hebat bang, udah kakek-kakek pak. Itu di tiap pesantren suka ada yang gitu, sampai tua santrinya itu sampai tua. Masya Allah, itu ya. Jadi wajib tuh, kita mau apa? Mau zakatan, kita mau zakat, kita harus tahu dulu ilmu tentang zakat. Nanti kita mau apa? Umroh. Nah, ibadah umroh, ibadah haji, bukan hanya kita mempersiapkan uangnya, bekalnya saja, tetapi juga harus mempersiapkan ilmunya. Karena ada pas sampai di sana pak, itu ya, pas sampai di Mekah, itu para jamaah bingung gitu. Setelah masuk ke Masjidil Haram, apa yang harus dilakukan gitu. Kenapa? Karena sekarang itu yang apa yang jadi pegangan itu adalah mutawif gitu. Betul gak? Ah nanti aja di sana kita ngikutin mutawif. Iya kalau jamaahnya 2 orang, kalau jamaahnya 50 sampai 100-an, mutawifnya di depan, kita yang paling belakang gitu. Kira-kira kedengar gak yang diomongin mutawif? Ya iya, kalau jamaahnya cuma kita doang, kan bukan hanya di kita doang, semua dari berbagai macam negara pasti ada gitu. Ada yang keras itu, ada sampai lari-lari pak, itu masya Allah. Kita yang bagian belakang itu, ini mutawif ngomong apa gitu ya. Terus kitanya ngandelin mutawif, gitu. Makanya di sana bingung gitu. Jadi ya masya Allah, maka pentingnya sebelumnya kita harus punya dulu ilmunya itu, apalagi tentang masalah pembatalan umroh dan pembatalan haji. Ini penting sekali, awas ya, karena ada pembatalan yang berdampak kepada apa? Dam, boleh itu pakai dam. Nah ada yang pembatalan yang itu bisa membatalkan, tidak bisa ditambal dengan dam, tapi itu bisa membatalkan apa? Umrah dan juga haji kita. Itu ya. Makanya hati-hati. Itu ilmu itu penting. Makanya baginda Rasul mengatakan tolabul ilmi faridatun, sangat diwajibkan. Itu. Dah, kita lanjutkan. Jadi ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu yang pertama al-anbiya, para nabi. Tapi yang pertama kali memberikan syafaat itu ya, bahkan syafaatnya itu disebut lagi syafaatul utbah, karena nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat itu, hanya syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, sampai dinadomkan itu. Kalau di Sunda memberi sakabeh jalma kan itu ya. Datang naka Nabi Adam, itu kan dari sana, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya Nabi tidak bisa memberikan syafaat itu, kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Allah, karena hanya Rasulullah yang pertama kali nanti akan memberikan syafaat. Masya Allah, kita umat paling belakangan, nanti masuk surganya paling duluan. Ini hebatnya. Itu ya Masya Allah. Maka kemarin kita harus benar-benar taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Di antara taat perintahnya yaitu kita ngaji thalabul ilmi, ya. Dari mulai kita di ayun sampai ke liang lahat, nggak ada batasannya. Ngaji itu nggak ada batasannya, ya. Cuma Rasul ngasih batasnya dari mulai kita di ayun oleh ibu kita sampai kita meninggal, masya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli ilmu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma ada pertanyaan, kenapa Ustadz ya, kok Rasul itu tidak membatasi ilang nikah gitu, carilah ilmu sampai nikah gitu, enak kan ya. Jadi kalau udah nikah nggak usah lagi nyari ilmu. Ternyata nih, saya pernah ditanya seperti itu. Jadi ternyata jawabannya adalah supaya ketika kita ibadah ada kekurangan, kita bisa apa? Bisa berhujah bahwa kita masih belajar. Itu ya. Nih sholatnya nih belum sempurna nih, ya. Kan kita bisa ngomong masih belajar. Kira-kira kalau yang masih belajar dimaafin apa enggak? Ya, nah, namanya juga masih belajar itu enggak. Kita masih belajar mobil, nabrak. Itu biasanya kan gitu ya, kalau baru belajar ya Allah nabrak segala aja ditabrak gitu ya. Ya, kan orang itu pasti memaklumi, betul gak? Maklum masih belajar. Nah gitu, kalau kita sholat masih nabrak-nabrak gitu ya, ya wajar lah, namanya juga masih. Ini yang jadi masalah kalau kita sudah tidak mau belajar, berarti kita mengakui bahwa kita sudah pintar. Ketika ditanya nanti, ketika ada kesalahan gitu ya, kamu nih salah nih sholatnya, gimana nanti hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ya. Ini makanya Rasul tidak pernah membatasi, cuma batasannya itu adalah dari mulai minal mahdi kita, dari pendolan ibu kita sampai ilal lahdi, sampai kita ke liang lahat, masya Allah itu ya. Ini syafaat para nabi. Yang kedua sumwal ulama, kemudian yang akan memberikan syafaat nanti adalah al ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Awas, ulamanya al amila bi ilmihi, itu ya, bukan hanya berilmu tapi juga yang mengamalkan ilmunya. Karena ada ulama yang bisa hanya cuma ngomong doang, betul kan? Sedekah gitu ya, hari Jumat sedekah, banyakin yang merahnya daripada yang abu-abu kan gitu. Gerakan memerahkan kotak amal gitu bahasanya, atau membirukan kotak amal. Ustadznya taruh sedekah gitu. Cuma ngomong doang, ulama lisan sebetulnya gitu. Ngomongin orang sholat berjamaah, ustadznya taruh sholat berjamaah gitu. Itu ya, seperti itu. Kabura maqtan indallah antakul mala tafal, itu kesombongan gitu. Kalau kita mengomongkan sesuatu, membicarakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu yang kita pun tidak pernah melaksanakan. Makanya kalau saya ngomongnya kita sama-sama baca kitab, kan kita enak kalau kita betul gak? Kita mah coba baca kitab aja. Kalau Ustadz juga nggak pernah katanya. Ini bukan cuma baca doang, betul gak? Itu ada dalilnya kita. Makanya kalau guru, kita jangan sombong kalau jadi ustaz, jadi kiai, bawa kitabnya. Itu sebenarnya mau dibaca mau kagak gitunya, itu buat hujah gitu. Apa? Kita itu cuma baca kitab. Sebenarnya kita ustaz itu cuma apa? Cuma sambung lidahnya para ulama. Kitanya makanya jangan sombong ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mah langsung qala Rasulullah kan. Seharusnya ada an gitunya. Ada sanadnya. Tuh. Itu seharusnya. An Abi Hurairah terus dari atas dulu, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul gak? Iya, hadis ini dari siapa? Dari Anu bin Anu, terus dari si Anu, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baca kitab enak kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tuh.
Kenapa? Karena kita mah cuma bacain kitab itu. Bahkan ada juga orang yang mengaku bahwa itu adalah ucapannya kan itu. Bahkan tanpa pakai qala Rasulullah gitu. Ya Allah. Itu kalau bahasa di kami gitu su'ul adab itu ya. Itu su'ul adab sebetulnya. Jadi dia tidak memiliki adab. Itu harus ada adabnya seperti itu. Itu para ulama yang kemarin sudah kita sebutkan fadilah daripada ulama, betul ya. Di antaranya apa? Tintanya ulama. Tuh. Betul gak? Jangankan di akhirat, di dunia saja para ulama itu apa? Menyelamatkan kita. Coba kalau tidak ada tintanya para ulama, kalau tidak ada karangan-karangan para ulama, apakah sampai sekarang kita bisa membaca Al-Quran, Pak? Ya mungkin, Pak. Apakah sampai sekarang kita bisa membaca hadis kutubus sittah? Wow. Kitab-kitab teratas dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin, Pak. Kalau tidak ada tintanya para ulama. Tapi sekarang ada orang-orang yang tidak mengakui para ulama. Betul gak? Ada ya? Ada. Pas dilihat sanadnya ke atasnya, ke ulama juga. Betul gak? Kalau kita bisa nggak sholat tanpa panduan ulama? Gak bisa, Pak. Harus ada ulama, guru, gitu ya. Harus ada guru, diantaranya itu ulama, itu orang alim, amila bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, summa syuhada, yang akan memberikan syafaat adalah nanti orang-orang yang mati syahid, perang di jalan Allah, yang apa ya, nikmat. Kalau sudah ngomong syahid itu ini nikmat. Coba ya, dulu gitu perang, kenapa umat Islam itu menang ya? Karena menghadapi kematian itu manis, pengen mati itu. Coba, jadi bahasanya orang yang tidak takut mati. Dia kan kalau kita menghadapi musuh seperti itu, kita ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak takut mati. Malah mati itu sesuatu yang manis. Malah pengen gitu mati di medan perang itu, Masya Allah. Makanya hebat itu. Kalau kita kira-kira nih ya, kira-kira kita disuruh perang gitu ya, angkat senjata, waduh pikir-pikir dulu ya, duh mati apa enggak nantinya. Kenapa? Karena nih akhir zaman gitu ya, umat Islam itu banyak tetapi tidak berkualitas. Betul gak? Kenapa? Karena baginda Rasul pernah mengatakan ya di dalam hadisnya, diibaratkan, ini artinya saja kita baca. Jadi umat Islam nanti pada akhir zaman seperti satu piring ya, hidangan. Masya Allah. Yang apa? Yang dicolek dari semua penjuru, yang dipermainkan oleh orang seperti hidangan gitu. Ya Allah. Kita banyak tadi tidak berkualitas. Maka bertanyalah para sahabat, kenapa ya Rasul? Maka baginda Rasul mengatakan, karena mereka memiliki penyakit. Penyakitnya apa? Al-wahnu, wahan. Apa al-wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Itu ya, terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Gitu. Itu penyakitnya. Itu ya, terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Itu penyakitnya, al-wahm. Banyak umat Islam itu banyak sekali, tetapi tidak berkualitas. Kalau urusan dunia itu ya, dia takut banget itu, kehilangan dunia dan sebagainya. Kalau urusan ini sakit itu, dia takut mati, sampai ke berobatnya itu ke luar negeri. Betul gak? Itu ya Allah, sesuai sebenarnya penyakit itu sesuai dengan kemampuan kita, betul gak? Kalau model-model kita yang kemampuannya ya sederhana lah gitu, kira-kira masuk rumah sakitnya di luar negeri apa di sini?
Apalagi kalau dulu kitanya paling berobat itu ke mantri kan gitu ya, diinjeksi udah sembuh gitu, wasilahnya gitu ya syariatnya. Tapi kalau yang uangnya miliaran gitu, kira-kira berobatnya kemana? Luar negeri, Singapura dan sebagainya. Ya Allah, penyakitnya juga dahsyat sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adil, Pak. Betul ya? Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Maha bijaksana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Itu ya. Makanya kita nikmati apa yang Allah kasih, kemudian kita syukuri. Ya, nikmati dan syukuri. Itu ya, mumpung kita masih hidup, nikmati apa yang Allah kasih. Setelah itu kita syukuri. Kan banyak orang banyak hartanya tapi tidak pernah menikmatinya. Betul ya? Sayang katanya. Nanti takutnya masa tuanya melarat kan gitu. Ya iya, leng-leng kalau umurnya sampai tua gitu. Sudah banyak tabungannya, sudah banyak simpanan dan sebagainya. Gak sampai tua umurnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi makanya. Sok ya, nikmati yang Allah berikan dan syukuri. Kenapa? Karena dengan kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambahkannya tuh. Itu ya, insyaallah. Itulah 3 golongan yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan ahli ilmu yang tidak pernah bosan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayang dan juga berkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.